Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah. Yang dimaksudkan dengan kitab-kitab Allah di sini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap yang namanya agama pasti memiliki kitab suci. Contoh agama-agama yang ada di Indonesia, agama Islam punya Al-Quran sebagai kitab sucinya. Agama Katolik dan Kristen Protestan punya Alkitab sebagai kitab sucinya. Agama Buddha punya Tripitaka sebagai kitab sucinya. Kemudian agama Hindu punya Veda sebagai kitab sucinya. Dan satu lagi agama Konghucu punya Sisuwujing sebagai kitab sucinya. Bahkan kalau kita kenal agama-agama di luar Indonesia, semua agama itu punya kitab sucinya. Katakanlah agama Shinto yang berada di Jepang itu punya dua kitab suci yang bernama kitab Kojiki dan kitab Nihonji. Kemudian apalagi ada agama di Iran dulu atau Persia, sebutan dahulunya untuk Iran, itu ada agama Majusi, agama penyembah api. Ada kitab sucinya yang bernama Avesta. Nah, tetapi yang kita bicarakan pada kesempatan ini khusus kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah hanya 4 saja, yaitu kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Oke, kita ke yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kitabullah atau kitab-kitab Allah yang sejumlah 4 itu, diawali dengan kitab Taurat dan diakhiri dengan kitab Al-Quran. Apa perbedaannya? Apa juga persamaannya? Kita simak di pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat kita semua sudah tahu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Taurat sendiri berasal dari kata Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah seorang nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Hal ini tergambar di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 2. Kalau punya Al-Quran silakan dibuka dan disimak bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kita bahwa ja'alna uhudal libani Isra'i la'alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Jelas di situ bahwa kitab Taurat Allah yang turunkan kepada
Nabi Musa alaihissalam untuk disebarkan hanya kepada Bani Israel, tidak kepada umat-umat yang lain. Nah, kira-kira kapankah kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut para sejarawan, kitab Taurat itu turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, Taurat sendiri merupakan salah satu dari 3 komponen. Komponen pertama yaitu Torah, yang kedua Nabin, dan yang ketiga Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama untuk menyebut kitab Taurat tersebut. Kemudian apa isi pokok daripada kitab Taurat? Isi pokoknya adalah terdiri dari 10 poin yang kemudian kita kenal sebagai 10 perintah Tuhan atau 10 firman atau 10 Commandments, yang berisi sebagai berikut. Yang pertama atau nomor 1, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2, jangan menyembah berhala. 3, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang berikut, yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Itu adalah 10 perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Pokok-pokoknya ada 10 di dalam kitab Taurat itu ya. Dan sebagai orang Islam wajib hukumnya untuk percaya bahwa Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan semua orang yang taat kepada Taurat, taat kepada Nabi Musa, pasti disebut orang-orang yang beriman, dan di akhirat kelak pasti akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah kitab yang diturunkan kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah menurut para sejarawan ya, sekitar pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi jaraknya dengan kitab Taurat itu sekitar 2 abad ya. Nah, kata Zabur bentuk jamaknya itu Zubur, pakai Z ya, berasal dari kata Zabara Yazburu Zabur, yang berarti menulis. Kalau tadi Taurat berasal dari kata Torah yang artinya instruksi. Nah, kalau Zabur itu dari segi bahasa atau etimologi artinya menulis. Zabur itu dituliskan menggunakan bahasa Kibti, pakai Q ya, menggunakan bahasa Kipti. Kalau tadi ini Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis, itu artinya Zabur ya. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani istilah Zabur berasal dari kata Jimra yang berarti lagu atau musik.
Zamir atau lagu dan mizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi atau nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel juga. Ingat, Taurat kepada Bani Israel, Zabur kepada Bani Israel juga melalui utusannya yang bernama Daud alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Kita baca bersama-sama ya, surat An-Nisa surat keempat ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhiu wan nabiyyi namim ba'dih wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa ya'qub wal asbati wa isa wa ayyub wa yunusa wa harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Nuh itu nama nabi ya, dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah, secara garis besar kitab Zabur itu terdiri atas 5 macam. Kalau tadi Taurat pokok-pokoknya ada 10 firman, itu firman Tuhan. Kalau Zabur ada 5 macam isinya ya, yang terdiri dari 150 surah tadi. Jadi Zabur itu terdiri dari 150 surah atau surat. Nah, 5 macam isi kitab Zabur. Yang pertama berbentuk nyanyian untuk memuji Tuhan. Jadi yang pertama itu nyanyian untuk memuji Tuhan atau yang disebut dengan liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Itu isi-isi pokok daripada Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil ya. Kitab Injil ini diturunkan kapan? Diturunkan tahun 1 Masehi. Ingat ya, 1 Masehi. Kalau tadi Taurat abad 12 sebelum Masehi, kalau Zabur abad 10 sebelum Masehi, kalau Injil itu abad 1 Masehi. Maaf ya, bukan tahun, abad 1 Masehi. Itu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Pada saat Nabi Isa menerima Injil ini, beliau sedang berada di daerah di Yerusalem ya. Dari segi bahasa, Injil itu artinya kabar baik ya. Dari segi bahasa, Injil artinya kabar baik. Nah, Allah pun mengabadikan di dalam Al-Quran tentang diturunkan oleh Allah kitab Injil ini, yaitu di dalam surat Al-Hadid atau surat ke-57 ayat ke-27, yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam
dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi Isa putra Maryam. Kenapa Maryam ini nama ibunya? Biasanya kan itu dinisbatkan kepada ayah ya, misalkan Muhammad bin Abdullah. Tapi kenapa Isa ini dinisbatkan kepada ibunya? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang wanita suci, wanita yang menjaga kesuciannya, wanita yang seumur hidupnya taat kepada Allah, berada di dalam mihrabnya. Kemudian Allah mengangkat derajatnya dengan menitipkan di rahimnya janin Nabi Isa alaihissalam. Lahirlah Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, makanya Isa dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Maryam. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Nah, pembahasan tentang Injil ini tentu kalau dibahas secara terperinci itu sangat membutuhkan waktu yang banyak. Akan tetapi garis besarnya adalah bahwa Injil itu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, berbahasa Suryani, dan itu adalah kitab Allah. Dengan kata lain, umat Islam pun wajib beriman kepada Injil. Beriman yang dimaksudkan di sini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada salah seorang nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk satu kaum tertentu, yaitu kaum Nasaroh atau kaum Nasrani. Ya, kaum Nasrani. Ingat ya, Taurat Allah yang turunkan kepada Nabi Musa. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kemudian Zabur Allah yang turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk siapa? Untuk Bani Israel juga, ya. Apalagi Injil Allah juga yang turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk kaum Nasrani atau umat Nasaroh, ya. Kemudian kita masuk ke kitab yang terakhir atau kitab yang keempat, kitab Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-7 Masehi. Kepada siapa? Tentu kita sudah tahu, kepada Nabi Muhammad SAW, menggunakan bahasa Arab, dan Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Nah, itu ada salah satu kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, yaitu Quran. Quran itu dari bahasa Arab yang artinya bacaan, sama dengan Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Makanya sebagai orang Islam mestinya dan memang wajib hukumnya untuk membaca Al-Quran, membaca, mengkaji, menghayati, dan mengamalkan, baru bermanfaat Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bedah tentang apa saja isi-isi di dalam Al-Quran itu. Tentu ini pembahasan secara singkat, pembahasan secara garis besar saja, ya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada sebagian ulama yang berpendapat selama 23 tahun. Tetapi pendapat yang paling masyhur, yang paling banyak diikuti, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dengan model turunnya secara berangsur-angsur itu, ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq.
ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat itu apa sih, apa maksudnya? Sedang merenung, sedang menyendiri di Gua Hira. Kapan? Tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, malam hari. Nah, pertanyaannya sekarang, loh, di dalam surat Al-Qadar kan Al-Qadar itu ayat pertamanya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Nah, disebut malam kemuliaan karena pada saat itu Al-Qur'an diturunkan. Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Berarti tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, kemudian 27 Ramadan, dan terakhir 29 Ramadan. Nah, di situ kelihatannya ada semacam ketidakcocokan. Di satu pihak disebut bahwa Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Makanya di Indonesia itu ada peringatan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan kan. Tetapi di lain pihak bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, bagaimana mencari penjelasan dari sesuatu yang sepertinya berbeda ini? Jawabannya adalah sebenarnya tidak berbeda ya, sebenarnya tidak berbeda. Tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran turun secara utuh, 30 juz secara utuh dari Lauhul Mahfuz kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Baitul Izzah itu di langit pertama dunia. Ya, jadi nggak turun langsung ke Nabi Muhammad SAW, enggak. Turun dari Lauhul Mahfuz ke Lauhul Mahfuz di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya, ke Baitul Izzah atau langit pertama dunia. Kemudian barulah diturunkan secara berangsur-angsur. Turun pertama pada saat Nabi berada di Gua Hira itu baru berapa ayat? Baru 5 ayat surat Al-Alaq. Pada akhirnya kan surat Al-Alaq itu ada 19 ayat kan. Tetapi yang turun pertama dulu adalah 5 ayat. Nah, kenapa? Apa hikmahnya Al-Quran itu diturunkan ayatnya secara pelan-pelan, secara berangsur-angsur, agar ayat Al-Quran itu mudah dihafalkan, ya, bisa dihafalkan. Nah, kalau sudah dihafalkan, sudah diamalkan, sudah dipahami isinya, baru turunlah lagi ayat-ayat yang lain, sehingga ayat terakhir yang turun adalah ayat apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Padang Arafah. Jadi ayat terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3 itu setelah asar. Menurut para sejarawan, setelah sholat asar Nabi Muhammad menerima ayat itu, ya, ayat terakhir itu ya, di Padang Arafah. Sehingga pada musim haji itu pula lah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang kita kenal dengan khutbah haji wada atau khutbah yang terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Nah, ini yang banyak perbedaan nih. 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf, ya. 325.345 huruf. Saya ulangi ya. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf, ya. Loh, selama ini kan kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu 6.666 ayat.
mana yang benar, mana yang salah. Nah, untuk memastikan itu, silakan hitung sendiri saja tuh ayat Al-Quran. Gampang kok caranya. Pegang kalkulator, kemudian buka setiap surat di dalam Al-Quran itu, lihat ayat terakhirnya ayat berapa itu. Ya, misalkan Al-Fatihah 7 ayat, 7 ditambah surat yang kedua surat apa? Surah Al-Baqarah. Berapa ayatnya? 286. 7 ditambah 286. Begitu seterusnya. Maka insya Allah jumlahnya itu pasti 6.236 ayat. Ya, memastikannya silakan cari tahu ya, biar benar-benar bisa paham. Nah, yang berikut adalah tentang intisari daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, silakan baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Kalau ada yang kamu anggap ayat-ayat tidak bisa kamu pahami, silakan tanyakan ya, kita diskusikan bersama-sama. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah orang yang melakukan semua perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangannya. Itu adalah definisi standar tentang takwa. Yang berikut adalah Al-Quran itu punya nama-nama lain, ya, sesuai dengan sifatnya, ya. Contoh, di sini disebutkan ada 5 nama lain daripada Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda. Apa artinya Al-Huda? Artinya adalah petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Loh, kenapa seluruh umat manusia? Kenapa bukan untuk satu kaum saja? Kenapa bukan untuk orang Islam saja? Kenapa bukan untuk orang beriman saja? Nah, di awal tadi sudah diberitahu bahwa Allah menurunkan 4 kitab dan yang terakhir adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak hanya untuk satu kaum saja, tapi hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Manusia yang mana ya? Yang mana saja kalau merasa diri manusia mestinya terpanggil dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jangan sampai jadi orang Islam tapi tidak mau membaca Al-Quran, ya. Yang berikut nama lain dari Al-Quran, yang pertama tadi Al-Huda, yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Artinya pembeda. Maksudnya apa? Dengan mengimani Al-Quran, kita akan bisa tahu tuh tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan mengimani Al-Quran, insya Allah punya kekuatan untuk mengikuti yang baik dan untuk menghindarkan diri dari yang buruk. Nama yang ketiga, nama lain dari Al-Quran yaitu Asyifa. Asyifa artinya penawar atau penyembuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran itu sekaligus juga sebagai penyembuh, sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, kamu sakit, kamu lagi galau, kamu lagi bersedih, baca Al-Quran, insya Allah itu menenangkan. Bahkan luar biasanya Al-Quran itu kita nggak tahu tuh apa artinya, tetapi mendengar bacaan Al-Quran saja seolah bergetar hati kita itu. Nah, karena memang apa? Karena memang Al-Quran berasal dari Allah, kita juga diciptakan oleh Allah, maka semua isi dari Al-Quran itu tentu sama persis dengan fitrahnya manusia, gitu ya. Yang nama yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikir. Az-Zikir itu artinya peringatan. Nah, di dalam Al-Quran berisi ayat-ayat juga yang memperingatkan manusia bahwa jadilah orang baik, jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang yang berdosa. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu melakukan keburukan, melakukan dosa, kamu akan mendapatkan neraka. Adil itu, ya, adil. Jadi ada rambu-rambunya.
ya, ada rabu-rabunya. Kita semua hidup ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak mau, Allah nggak mau nih umatnya, hambanya tersesat dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Maka dikasihlah Al-Quran, dikasihlah agama. Di situ ada rambu-rambunya. Nah, salahnya kita mengaku diri sebagai orang beriman tapi tidak mau mengikuti rambu-rambunya, sehingga yang terjadi tersesat, tidak nyampe kepada Allah, tidak nyampe kepada surga, nyampenya malah ke tempat yang lain. Pilihannya cuma dua nih, surga neraka. Nggak ada tuh, saya nggak mau di surga, nggak mau ke neraka juga, nggak ada pilihan lain, ya. Yang kelima nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab, maksudnya buku, ya, buku. Jadi firman-firman Allah itu kalau berada di lembaran-lembaran namanya suhuf, tapi kalau lembaran-lembaran itu sudah dibukukan maka namanya Alkitab, ya. Yang berikut, apa sih isi daripada Al-Quran? Tentu isi pokoknya, ya. Tadi kita sudah mempelajari isi pokok daripada Taurat, isi pokok daripada Zabur, kemudian isi pokok daripada Injil. Nah, isi pokok dari Al-Quran apa? Isi pokok daripada Al-Quran itu ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama, Al-Quran berisi akidah dan keimanan, ya. Yang kedua, Al-Quran berisi ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah goiru mahdoh, ya. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu contohnya sholat, ya, zakat, puasa. Ibadah goiru mahdoh, ibadah yang berhubungan dengan manusia, misalkan menolong orang lain, itu ibadah mahdoh. Yang berikut adalah akhlak. Al-Quran itu berisi tentang akhlak. Akhlak yang Islam itu seperti apa, akhlak yang baik itu seperti apa, akhlak yang harus dihindari itu seperti apa, itu semua diterangkan di dalam Al-Quran. Yang berikut muamalah. Muamalah tentang apa? Mengatur hubungan antara manusia. Kalau ibadah mengatur hubungan antara hamba dengan Allah atau disebut hablum minallah. Nah, sementara muamalah mengatur hubungan antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, yang kelima, isi pokok Al-Quran itu adalah berupa kisah atau cerita-cerita, ya. Dari Al-Quran kita bisa tahu tuh cerita tentang Nabi Yusuf, cerita tentang Nabi Nuh. Oh, dulu di zaman Nabi Nuh itu ternyata ada banjir, ya. Kita naik ke gunung, misalkan ke Gunung Agung, misalkan ke Gunung Bromo atau gunung apalah, ya. Oh, di atas sana ada kerang. Nah, kerang kan biasanya ada di laut, ya. Kok ada di gunung, kok ada di puncak gunung? Nah, karena sebelumnya sudah tahu bahwa dulu pada zaman Nabi Nuh ada banjir besar, jadi tidak heran lagi, gak kagetan lagi. Oh, ini terbukti nih bahwa pada zaman Nabi Nuh dulu ada banjir atau bah yang besar, ya. Itu berisi tentang kisah-kisah, tentang kisah Ashabul Kahfi juga ada di dalam Al-Quran. Itu kisah-kisah tersebut kisah yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu kan Nabi Isa, ya, alaihissalam. Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa saja 576 tahun. 576 tahun. Loh, kalau ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Nabi Muhammad nggak sekolah. Jangankan yang membuat kitab, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Makanya Nabi Muhammad sering juga disebut Nabi yang ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Nah, sehingga wahyu yang diturunkan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ditambah satu huruf pun dan tidak dikurangi satu hurufnya. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah sampai hari ini Al-Quran itu masih terjaga kemurniannya, tidak bisa dimanipulasi isinya, ya. Kok bisa begitu? Karena memang Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis dengan huruf Arab,
Rahasianya ya, kenapa Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab itu? Ternyata salah satu hikmahnya adalah bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang karya yang ditulis dengan bahasa tersebut sulit atau tidak bisa dipalsukan karyanya. Contohnya ya, huruf Arab itu titik pun bermakna. Beda titik, beda letak titik, beda jumlah titik, beda artinya. Contoh, ada garis seperti perahu, di bawahnya ada satu titik, itu ba itu. Tiba-tiba ada lagi satu titik, jadi dua titik di bawah, bukan ba lagi tapi ya. Ada titik satu di atas, itu namanya apa? Nun. Nah, tiba-tiba ada lagi tambah lagi satu titik di atas, namanya apa? Namanya ta. Ya, jadi itulah kenapa Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah. Dan Al-Quran mudah dihafal. Di situ salah satu keajaibannya, ada 6.236 ayat dan itu mudah untuk dihafalkan. Yang berikut adalah isi pokok dari Al-Quran adalah yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi orang Islam itu adalah orang yang harus mengutamakan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu tentu kita akan bisa menjadi orang yang beriman dengan baik. Nah, dalam sejarahnya kan ya, di dalam surat tadi sudah disinggung bahwa Nabi Muhammad menerima 5 ayat Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Alaq itu, yang pertama apa? Iqra, bacalah. Itu berhubungan dengan ilmu, ya, bacalah, ya. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca tentang ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang diberikan oleh Allah. Ayat-ayat kauliyah yaitu ayat-ayat yang berupa teks seperti Al-Quran, seperti Al-Hadis, ya. Ayat kauniyah apa? Seperti tumbuhan, seperti matahari, belajar kepada alam, itu ayat-ayat kauniyah. Misalkan melihat pohon, oh masya Allah, pohon itu luar biasa gitu ya, luar biasanya apa? Nah, dia akarnya itu bisa mengalirkan makanan, mengalirkan air untuk menghidupi pohon itu, bahkan airnya sampai ke daun yang paling ujung sekalipun. Padahal ketika dipotong pohonnya nggak ada selang tuh, kita nggak melihat air dan lain sebagainya. Tetapi itulah keajaiban dari ciptaan Allah. Dengan melihat itu, karena hati kita sudah ada iman kepada Allah, yang dengan melihat itu, masya Allah, Allah yang diingat ya. Melihat matahari, Allah yang diingat. Melihat air yang mengalir, Allah yang diingat. Jadi segala sesuatunya kita mengingat Allah, kita mengingat kebesaran Allah. Kalau itu yang terjadi pada dirimu, maka insya Allah, alhamdulillah, di hatimu sudah apa? Sudah tersemai benih-benih keimanan kepada Allah, ya. Jangan umpamanya lihat kupu-kupu yang diingat, anak orang yang belum halal, ya, jangan seperti itu ya. Yang berikut tentang keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran ada beberapa yang disebutkan di sini. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Petunjuk bahwa hidup ini kan sebuah perjalanan ya, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berapa sih umur kita? Umur kita ini paling banter 60-an tahun, ya. Dan dunia itu adalah tempatnya ujian. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, tetapi surga bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu, kalau di dunia ini kamu semakin beriman kepada Allah, tantangannya, ujiannya, cobaannya semakin besar, nggak usah kaget. Nabi udah kasih tahu tuh, dunia tempatmu untuk penjara bagi orang-orang yang beriman. Nah, jangan terkecoh dengan orang-orang yang kafir, umpamanya yang bersenang-senang, punya harta benda dan lain sebagainya. Nah, kenapa umpamanya saya kok semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah, tetapi hidup saya semakin tidak berharta, umpamanya tidak punya kekuasaan dan lain sebagainya? Karena memang
Yang pertama tadi, dunia ini bukan tujuan akhir dari orang-orang yang beriman. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Yang namanya penjara tentu penuh dengan keterbatasan. Karena memang penjara tempat ujian, ya. Tujuan akhir kita adalah apa? Adalah akhirat. Dunia tempat untuk diuji. Dunia tempat untuk menanam kebaikan, untuk menabung pahala. Makanya coba biasakan pada saat bangun tidur itu ajamkan kepada hati, kepada diri sendiri, hari ini saya harus bisa menabung pahala jariah sebanyak-banyaknya, dan hari ini juga saya harus bisa mengurangi dosa saya sebanyak-banyaknya. Sebab setiap hari kita punya peluang, punya potensi untuk mati, untuk meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang tahu, jangan terkecoh ya. Yang kedua adalah keistimewaan Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Mereka punya tata cara ibadah kepada Allah, tata cara mengingat Allah. Nah, yang semua itu kalau mereka patuh dengan tata cara itu, mereka akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Zabur kepada Nabi Daud, tata cara ibadahnya beda, tetapi itu adalah perintah Allah. Dengan kata lain ya, umat yang dulu patuh melaksanakan ajaran Taurat, umat yang dulu patuh melaksanakan ajaran Zabur, umat yang dulu patuh melaksanakan ajaran Injil, umat yang dulu sampai sekarang patuh menjalankan ajaran Al-Quran, pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Sudah disinggung di depan tadi ya. Al-Quran kitab suci terakhir, ibaratnya Al-Quran itu edisi terakhir dari 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edisi terakhir. Nah, Allah menurunkan pertama kali Taurat kepada Bani Israel, kemudian Zabur. Nah, Zabur ini Taurat berisi apa? Berisi ajaran mentauhidkan Allah. Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa wafat, umat yang tadinya beriman lama lagi menjadi tidak beriman kepada Allah. Peradaban rusak, perilaku umat rusak. Mereka beriman justru kepada membuat tandingan Allah, membuat berhala dan lain sebagainya, membuat kekacauan. Maka Allah pun menurunkan lagi tuh kitab yang lain. Apa itu? Zabur. 2 abad setelahnya. Nah, apa isinya Zabur? Sama dengan Taurat, yaitu mengesahkan Allah, menyatakan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Tuhan itu hanya satu, tunggal esa. Kemudian disesuaikan dengan keadaan umat yang hidup pada zaman Nabi Daud. Nah, Nabi Daud pun meninggal saat terjadi lagi itu umat yang tadinya beriman kepada Zabur, kepada Daud, kembali lagi itu ingkar kepada Zabur. Maka Allah pun menurunkan lagi Injil. Terjadi hal yang sama lagi. Kemudian yang terakhir Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini luar biasanya, bukan hanya untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh manusia. Hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Ya, tidak ada kitab setelah itu lagi. Makanya kita wajib beriman kepada Al-Quran. Nah, umpamanya Pak, saya hidup di zaman sekarang umpamanya, tapi saya memilih beriman kepada Taurat. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena Al-Quran sudah merangkum semua isi daripada kitab-kitab sebelumnya. Umat yang hidup pada zamannya Nabi Isa saja
yang sudah menerima Injil nggak boleh tuh beriman kepada kitab yang sebelumnya lagi, kepada Zabur, tapi cukup beriman kepada Injil. Nah sekarang sudah ada Al-Quran, maka beriman kepada Al-Quran. Yang berikut keistimewaan yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Sudah banyak kok yang berusaha mencoba, bahkan pada zaman Nabi Muhammad masih hidup saja sudah ada tuh yang namanya Musailamah Al-Kadzab yang berusaha membuat Al-Quran tandingan, tetapi tidak bisa. Malah ayat-ayat yang dibuat itu ditertawakan oleh pengikutnya sendiri, bukan oleh umat Islam, kaum muslimin saat itu bukan, ditertawakan oleh umatnya sendiri, pengikutnya sendiri ya. Sementara Al-Quran, bayangkan Al-Quran itu dibuat diturunkan sekitar 1400 lebih tahun yang lalu, sampai sekarang masih relevan isinya. Dan insya Allah sampai akhir zaman nanti Al-Quran masih tetap bisa diterima karena masih sesuai dengan keadaan manusia yang hidup pada saat itu. Kok bisa? Lah iyalah, karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, tentu sesuai benar kan dengan keadaan manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Contohnya begini deh. Contohnya ini kan laptop mereknya nih merek Asus ya. Laptop ini mereknya Asus. Nah, pada saat perusahaan Asus membuat ini laptop ini, kemudian tentu dibuat juga apa? Buku petunjuk penggunaannya ya. Buku petunjuk penggunaan laptop ini. Nah,